Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media sekalian, saya sebagai BNPB bersama Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Melki Lakalena, dan Bapak Bupati Flores Timur, Anton, dan dari Kemenko PMK juga Pak Dr. Lili. Baru saja selesai rapat koordinasi penanganan lanjutan erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Sebagaimana rekan-rekan media ketahui bahwa status daripada Gunung Leutobi laki-laki ini bervariasi ya. Tidak pernah turun dari level 2. Jadi level 3 dan level 4. Bahkan saat ini sejak tanggal 18 Mei 2025 yang lalu dinaikkan lagi menjadi level 4. Nah, melihat kronologis gunung memang tidak ada alternatif lain. Masyarakat di sekitar Gunung Leutobi laki-laki radius 7 km paling tidak itu semuanya harus diungsikan. Dan ini prosesnya kan sedang berjalan ya, sejak erupsi besar 6 bulan yang lalu. Ini pengungsi masyarakat sudah kosong di sekitar Gunung Leutobi laki-laki. Ini penanganannya sedang proses, sebagian masih ada yang tinggal di tempat pengungsian, sebagian sudah ada di Huntara, hunian sementara, ya, dan sebagian juga ada yang melaksanakan pengungsian mandiri. Nah, langkah-langkah ini antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten Flores Timur terpadu, ya. Langkah-langkah terus berjalan dan alhamdulillah dalam 6 bulan ini sudah terlihat langkah-langkah kemajuan ke depan. Sudah ada 2 unit Huntara yang sudah jadi dan sudah dihuni oleh masyarakat, dan sekarang sudah masuk yang tahap ketiga. Kemudian yang relokasi mandiri juga rumahnya sebagian sudah ada, sudah jadi. Nah, baru saja dalam rapat tadi kita sudah sepakat untuk hunian tetap sudah ditetapkan 1 titik, yaitu di Noboleto, dan permasalahannya sudah clear. Setelah rapat ini nanti di masing-masing kementerian lembaga sudah akan mulai melaksanakan pembangunan huntara. Kementerian PU jalan masuk, ya. Kemudian untuk Kementerian PKP rumahnya hunian tetap termasuk lingkungannya. Kemudian untuk kementerian-kementerian yang lain terkait dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya, termasuk PLN dari BUMN juga sudah siap. Kemudian dari Kementerian ATR juga sudah menyampaikan aturan-aturan yang harus dilengkapi dan semuanya sudah didengar oleh Bapak Bupati, ya, dan dikendalikan oleh Bapak Gubernur. Artinya walaupun sekarang belum tuntas penanganan pasca erupsi Gunung Leutobi laki-laki, tetapi langkah sudah maju terus ke depan. Dan atas saran Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kita semua yang ada hadir di sini sudah sepakat bahwa kita akan bekerja bersama-sama untuk lebih semangat lagi dan lebih cepat lagi. Seperti itu ya penjelasannya. Barangkali ada yang mau tanya, silakan. Bapak, sekali sebagai informasi juga, Bapak, rencana relokasi ini kapan, Pak? Karena banyak pengungsi juga menanti itu, Pak. Ya, makanya relokasi itu kemarin kan permasalahannya di lahan, karena itu lahan milik masyarakat. Kemudian jalan masuknya juga milik masyarakat, tentu saja tidak bisa serta-merta ditunjuk langsung dibangun, perlu pendekatan, perlu koordinasi. Nah, saat ini itu sudah selesai, ya, sudah selesai semua, dan mulai setelah rapat ini untuk Noboleto ini akan dilakukan segera relokasi. Sebetulnya relokasi itu sudah dilakukan ketika terjadi bencana. Jadi dikeluarkan dari rumahnya, masuk ke tempat pengungsian, dan sekarang juga sebagian sudah ada di hunian sementara. Hunian sementaranya relatif layak, bahkan bagus bagi masyarakat. Tapi kami juga tadi sepakat dengan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, bahwa itu hunian sementara, sebagus apapun tetap namanya sementara. Tetap mereka nanti punya hak untuk dipindahkan ke hunian tetap yang tentu saja lebih bagus dan lebih layak lagi bagi tempat tinggal keluarga. Seperti itu, ya. Izin Bapak, saya Fritz dari TV1 untuk memindahkan warga dari hunian sementara ke hunian tetap. Untuk lokasinya, lahannya bagaimana, Pak? Untuk pembebasan lahan atau semuanya bagaimana?
Sudah beres. Tadi yang Noboleto itu hunian tetap 1 titik itu yang sudah beres. Nanti setelah Noboletonya mulai dibangun, kita baru melangkah tahap berikutnya. Apakah masih dibutuhkan relokasi ke Huntap atau masyarakat ini memilih untuk relokasi mandiri? Nah, ini opsinya sedang disampaikan. Makanya kita sudah bangun di sana rumah contoh. Mudah-mudahan begitu melihat rumah contoh itu sebagian masyarakat yang masih tinggal di tenda-tenda di pengungsian ini bisa memilih untuk relokasi mandiri. Kalau mereka memilih relokasi mandiri kan tanahnya sudah ada, itu besok pagi juga bisa langsung dibangun. Gitu. Untuk tahap pertama dibangun berapa rumah, Pak? Untuk hunian tetap. Hunian tetap untuk pertama di Noboleto itu sekitar 500 rumah dibangun. Pak, saya Ferdi dari Metro TV, Pak. Saya mau tanya, selain hunian bagi masyarakat, kira-kira ada fokus lain tidak dari BNPB? Apalagi ini kan masih ada letusan. Ya, untuk gunung kan nggak bisa lagi kita berprediksi bahwa gunung itu berhenti erupsi. Dengan kronologis tahun 2024-2025, tadi di depan saya sudah katakan ini statusnya naik terus. Naik turun dan tidak pernah turun ke level 2, artinya sangat membahayakan. Sehingga ya sudah, kita harus hidup berdampingan dengan gunung. Masyarakat Flores Timur harus hidup berdampingan dengan gunung. Jangan mendekati gunung, harus di luar jarak 7 km. Itu kebijakannya ya, kita sampaikan ke masyarakat agar proses ini harus lebih cepat. Masyarakat bisa pindah ke tempat baru sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berusaha kembali ke tempat awal dan itu bisa membahayakan menjadi korban. Seperti itu, ya. Dukungan pemerintah provinsi ke pelaku ya. Ya, terima kasih. Pada saat awal juga kami sudah memberikan dukungan pendanaan juga bagi pemerintah Flores Timur untuk beberapa pembelian fasilitas untuk persiapan pembangunan dan juga tentu berdasarkan laporan yang kami terima logistik yang bisa kami kirimkan untuk penanganan pengungsi pada saat awal dan sampai terus berjalan sampai saat ini yang memang dibutuhkan sekali dan biasanya koordinasi dengan pemerintah kabupaten kami biasanya akan dorong ke sana. Jadi tetap di kami ke BNPB nanti bagian kami biasanya dia akan koordinasi sama kabupaten yang kira-kira masih bisa keisi antara provinsi dan kabupaten. Terima kasih. Bapak izin dari Pasifik dari Simon Seli dan Tikom Bapak. Izin berkaitan dengan ini BNPB sendiri dukungannya seperti apa Bapak selain koordinasi ini apakah ada anggaran-anggaran yang digelontorkan dari BNPB? Ya, jadi kalau sudah bencana di tingkat seperti ini ya yang Gunung Lewotobi, kan Pak Bupati sudah menetapkan status tanggap darurat. Begitu status tanggap darurat artinya pemerintah kabupaten kota meminta bantuan ke pemerintah provinsi dan BNPB, pemerintah pusat lewat BNPB. Sehingga dari mulai kebutuhan fungsi, logistik, operasionalnya pemerintah daerah, termasuk pembangunan Huntara dan Huntap, ini ditanggung oleh pemerintah pusat lewat BNPB. Jadi bantuannya seperti itu, tapi tidak menafikan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi kita bekerja sama bahu-membahu. Yang tidak bisa dikerjakan oleh bupati ya dibantu oleh gubernur. Kalau Pak Gubernur juga, kan kita negara kesatuan Republik Indonesia. Ya pemerintah pusat jalurnya lewat BNPB. Seperti itu. Ya. Cukup ya teman-teman, terima kasih. Cukup, terima kasih ya. Terima kasih.